Selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation Incar. Dan kali ini saya akan membahas cari cuan 1% per hari dari trading forex. Gampang. Nah, kenapa saya bilang gampang? Karena sebenarnya trading forex untuk mencari profit 1% per hari itu tidak sulit atau lebih ke gampang. Dalam artian seperti ini, kalau kemarin robot-robot trading forex itu memberikan iming-iming 1% per hari, 1% per hari, target profit and whatever, sebenarnya kalaupun trading manual itu juga sangat bisa, ya kebisaan. Jangankan 1% gitu ya, mau 2%, 5%, 10%, 20%, bahkan 50% per hari juga bisa. Dan ya gampang. Caranya bagaimana? Misalnya margin kita $100 di akun standar gitu ya. Kalau dengan margin $100, maka kita hanya perlu mencari 1% dari $100 adalah $1. $1 di trading forex untuk akun standar ini, kalau mau nyari bagaimana? Let's say misalkan setiap hari kita OP 1 kali. OP 1 kali start from misalnya 0,01. Nah, dari 0,01 ini maka kita hanya perlu mencari sekitar ya 13 pip gitu. Jadi misalkan spreadnya 3 gitu ya. Saya nggak permasalahkan pip atau poin, tapi yang penting kita sama-sama mengerti lah ya. Misalkan Euro USD spreadnya 3 misalnya, atau 30, saya ambil kata 3 pip misalnya. Kemudian kita hanya perlu mencari plus 13 minimal ketika misalkan kita buy Euro USD di titik misalkan 1000 gitu ya. Maka kita tinggal perlu set TP di 1013. Maka ketika TP itu tercapai, kita akan mendapatkan profit $1. So it means adalah 1% dari $100. Demikian pula sebaliknya, kalau kita sell kemudian misalnya sell di 1000, kemudian kita pasang TP di 987. Maka ketika TP itu tercapai, kita mendapatkan profit $1. Gampang nggak? Gampang. Teorinya begitu. Nah, kenapa kok dari dulu nggak ada orang yang bisa mencapai 1% per hari? Kita perlu membedakan kata-kata sehari dan per hari. Untuk mencari 1% sehari itu gampang. Untuk kita bisa loss 1% per hari juga gampang. Tinggal kita open posisi. Kalau arahnya benar, kita dapat profit 1%. Kalau salah, nah ini yang susah. Ini yang kita harus pelajari, harus kuasai. Memang mudah menentukan open posisi dan TP, target profit misalnya. Tapi ketika apa yang terjadi ketika open posisi kita salah atau berlawanan arah, ini yang menjadi sulit di trading forex. Makanya kalau tadi saya bilang cari profit itu mudah. Nah, tetapi ketika misalkan kita udah set buy di 1000 misalkan Euro USD, kalau naik 13 poin dan selesai. Tapi kalau turun, nah ini apa yang harus kita lakukan? Misalnya cut loss di berapa poin? Kalau target profit kita misalkan cuman 13 poin, masa sih kita mau cut loss di 50 poin? Atau 100 poin? Atau nggak berani cut loss? Atau malah averaging profit? Atau malah marti? Nah, disinilah trading forex memerlukan analisa, memerlukan manajemen risiko. Kalau ngomong teorinya memang risk and reward ya idealnya di angka 1:2 atau 1:3.
Berarti kan kalau target profit kita 13 poin, maka di stop lossnya cuman di misalkan ya minim-minim di 5 poin. Nah 5 poin ini kan terlalu sempit. Nah disinilah ilmu trading forex atau pengetahuan mengenai trading forex harus kita pahami dan kuasai. Memang ada banyak orang di luar sana yang akan menawarkan ini loh, robotku atau tradinganku atau copy tradeku sekian persen per hari dari historical. Misalkan dia sudah trading 1 bulan, kemudian profit 30%, maka dia bisa adjust aku 1% per hari profitnya. Tetapi apa yang terjadi di masa depan kita nggak pernah tahu. Apa yang menjadi problema di masa depan, karena yang namanya market, namanya candle itu bergeraknya tidak selalu sesuai dengan analisa kita, tidak selalu sesuai dengan perkiraan kita. Ini yang menjadi concern kita. Jangan historical yang tidak seberapa lama menjadi acuan masa depan. Bahkan teman saya yang sudah punya historical trading 5 tahun lebih, awal tahun ini menderita kekalahan yang sungguh luar biasa. Nah, kenapa? Karena memang market ini benar-benar unpredictable. Artinya, oke lah kita boleh menggaris-garis, kita boleh menentukan Fibonacci, kita menggunakan indikator tertentu, ada cross, kemudian simple dan lain-lain, itu boleh-boleh saja. Tetapi namanya manajemen resiko itu harus tetap kita gunakan. Kalau dari kacamata saya secara pribadi, sepertinya untuk mencari 1% sehari itu mudah, terlalu mudah. Untuk menciptakan 10% per hari pun, 10% sehari pun itu mudah. Tetapi yang menjadi bahan pelajaran kita adalah bagaimana kalau posisinya salah, bagaimana manajemen risikonya, bagaimana cut loss-nya. Itulah kenapa kita harus berkumpul dengan komunitas yang tidak saling menggurui, yang tidak merasa punya teknik yang paling benar, tetapi saling mengingatkan, kemudian mungkin sharing-sharing analisa atau sharing-sharing plan trading. Ini yang menjadikan kehidupan trading kita lebih sehat. Jadi untuk teman-teman yang masih trading sendiri, bolehlah gabung-gabung dengan komunitas trading yang membangun, karena ada banyak komunitas trading di luar sana yang isinya cuman screenshot biru-biru doang, karena giliran merah-merah nggak mau screenshot. Ini yang cukup miris, karena mau sampai kapan kita terbuai, mau sampai kapan kita diiming-imingi dengan ini pasti profit, ini pasti profit. Nggak ada pasti profit. Ini kalau saya menganalogikan adalah ini seperti kita membuka toko, karena konsep orang trading forex itu adalah as a entrepreneur, bukan as a employee. Artinya apa? Kalau kita seorang pegawai karyawan, kita mendapatkan fixed income per bulannya, misalkan UMR di angka kalau di Surabaya 4 juta per bulan, itu adalah udah fix. Paling naik turun ya dikit-dikit banget lah ya. Misalnya ada tambahan uang lembur atau kepotong uang absen, tapi di angka rata-rata di 4 juta per bulan. Nah, sementara seorang pengusaha nggak bisa memastikan omsetnya tokonya itu pasti 100 juta per bulan, sehingga dia mendapatkan net profit adalah 4 juta per bulan. Nggak bisa seperti itu, karena ya kadang juga pernah minus dalam sebulan. Tapi kan mindset ini adalah misalnya nih, kita profit 10%, nggak mungkin 10% ini kita habis untuk WD dan kemudian untuk hidup, karena belum mencapai namanya trading for living lah. Trading for living itu kalau menurut saya ya, dengan 1% profit sebulan Anda bisa hidup, nah itu mungkin Anda sudah siap untuk trading for living. Tapi living yang seperti apa yang Anda bayangkan dengan 1% profit? It means Anda harus punya margin yang cukup besar. Let's say misalkan di angka, misalnya ya, kalau 10 miliar misalnya, 10 miliar kemudian target profitnya adalah 1%, so it means 100 juta per bulan. Nah, kalau 100 juta per bulan cukuplah untuk living, bukan hanya sekedar menyambung hidup, tetapi benar-benar
hidup gitu ya. Nah, ayo kita punya mindset yang tepat, jangan sampai kita punya duit 100 juta berharap dapat 100 juta per bulan. Gunakan nggak yang terlalu nekat, jadi santai, cool down, karena profitnya alhamdulillah, loss ya alhamdulillah, disyukuri semua, nggak usah gerutu jatuh, oh coba, oh kalau gitu coba tahu gitu, dan lain ini nggak berguna. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Bye bye, thank you.